Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Mei? Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Indri sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Mei? Alhamdulillah sehat. Eh, Sebelumnya saya terima kasih ya Bu Indri sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kemarin Bu Indri bilang ada yang mau dibicarakan gitu terkait permasalahan di kelas, bisa diceritakan? Ya Bu, jadi di kelas saya tuh kebetulan saya di kelas 4. Dan itu saya mempunyai permasalahan mengenai anak didik saya ya Bu ya. Jadi di kelas saya itu ada anak laki-laki satu orang yang dia usil sekali, jahil sama anak perempuan ya. Terutama sama dua orang anak perempuan di kelasnya. Nah, kemudian dalam mengerjakan tugas juga dia kadang tidak selesai dan tidak mendengarkan gurunya ketika sedang belajar. Selain itu kemarin dia menyebabkan suatu tragedi ya Bu ya, sehingga saya harus lebih intens terhadap dia dan cukup bingung juga ini bagaimana ya mengatasi permasalahan anak yang seperti ini. Jadi dia memiliki menurut saya perilaku yang kurang baik ya Bu ya. Oh begitu. Terima kasih ya Bu Indri karena sudah mau berbagi cerita. Eh, Tadi yang Ibu katakan ada permasalahannya itu tentang peserta didik ya yang jahil, terus dari tugas juga bermasalah dan sempat ada tragedi ya, seperti itu ya Bu Indri ya. Iya, iya, Bu. Nah, apa yang bisa saya bantu gitu untuk mengatasi masalah Ibu? Jadi saya ingin permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Bisa diulang lagi Bu? Tadi bisa diulang lagi? Iya, Bu. Boleh-boleh, Bu. Jadi saya ingin komunikasi atau ngobrol ya, sharing dengan Bu Mei terkait solusi apa ya yang bisa saya lakukan untuk anak didik saya yang seperti ini gitu. Supaya nanti dia berubah perilakunya menjadi yang lebih baik lagi. Oh iya. Jadi Bu Indri menginginkan ada perubahan yang lebih ke arah yang positif ya terhadap peserta didik. Nah, eh, apa yang ingin Ibu capai pada diskusi kali ini, Ibu? Saya ingin menemukan solusi ya, Bu ya, terkait permasalahan saya dalam diskusi ini. Oh iya, kira-kira apakah Ibu sudah menerapkan eh, solusi dari apa yang sudah terjadi pada kelas Bu Indri, terutama terhadap peserta didik tersebut yang bermasalah? Apa yang sudah Ibu Indri lakukan saat itu? Kebetulan kemarin saya punya ada beberapa solusi yang mulai muncul ya, Bu, ya, dan salah satunya sudah saya terapkan gitu, Bu. Jadi, kemarin saya mengidentifikasi kebutuhan anak didik saya itu, dia membutuhkan kebutuhan dasar sebagai dirinya itu atau sebagai manusia itu, kebutuhan dasar yang seperti apa yang kurang, yang dia cari. Kemudian saya juga sudah melakukan segitiga restitusi, Bu. Oh iya, jadi yang saya tangkap itu Ibu sudah melakukan beberapa tindakan, di antaranya yaitu melakukan segitiga restitusi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang hendak dicapai gitu dari peserta didik tersebut. Nah, kira-kira nih segitiga restitusi seperti apa yang telah Ibu Indri terapkan kepada peserta didik tersebut? Ya, jadi, saya menanyakan dulu, Bu, ya. Jadi, menanyakan alasan dia bertindak seperti itu tanpa ngejudgement bahwa dia langsung salah atau apa, tidak. Jadi, saya berbicara dengannya bahwa memang setiap manusia pasti pernah memiliki kesalahan ya, namun saya menanyakan alasan dari dia berbuat seperti itu. Kemudian saya juga menanyakan kira-kira apakah dia ingin memperbaikinya atau tidak dan seperti apa dia ingin memperbaikinya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun ketika saya melakukan segitiga restitusi itu ternyata apa ya tidak ada apa ya perubahan dalam diri anak. Walaupun memang kalau tragedi itu sudah tidak muncul lagi ya karena memang tragedinya cukup parah. Namun kalau usilnya dan dia tidak menulisnya itu masih sering dilakukan sama anaknya.
Baik, jadi yang saya pahami saat ini Bu ini telah melaksanakan segitiga restitusi tersebut dan memahami apa sih latar belakang yang telah terjadi pada peserta didik tersebut ya Ibu. Selain segitiga restitusi itu, apalagi yang ingin Ibu lakukan gitu? Selain dari segitiga restitusi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dasar murid tersebut, apalagi nih yang ingin Ibu lakukan agar ada perubahan yang signifikan terhadap peserta didik itu? Mungkin ya Bu ya, karena kedua itu ternyata ketika diterapkan itu kurang berjalan seperti yang saya harapkan, mungkin saya akan mencoba untuk mengubah cara belajar saya, tadinya saya seringnya menggunakan cara belajar yang monoton ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan lebih menggunakan pembelajaran yang variatif, yang berdiferensiasi, kemudian yang membangun motivasi siswa seperti misalnya diperbanyakin lagi ice breaking, dibanyakin lagi ruang geraknya dan sebagainya. Selain itu mungkin saya juga akan berdiskusi dengan orang tua siswa tersebut untuk mengetahui apa penyebab atau apa yang melatar belakangi siswa tersebut memiliki perilaku yang seperti itu. Seperti itu mungkin ya, Bu. Oh, oh begitu Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali Bu Indri atas apa yang telah ingin Ibu lakukan terhadap perubahan tersebut. Tadinya ingin melakukan perubahan dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi, artinya di mana pembelajaran tersebut sesuai dengan minat dan gaya belajar anak gitu atau peserta didik. Jadi sesuai dengan kebutuhannya mereka juga. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah di pembelajaran berdiferensiasi itu ada KSE yang ingin Ibu terapkan di situ, di RPP-nya, seperti apa? Ya, karena memang tadinya itu anaknya emang hiperaktif dan memang suka jahil, mungkin saya akan menerapkan jadi berdiferensi yang dikemas juga dengan pembelajaran sosial emosionalnya juga ya, dengan menerapkan kesadaran dirinya, kemudian keterampilan berelasi anak tersebut, dan serta tanggung jawabnya ya dalam eh, bekerja sama atau dalam belajar, serta mungkin manajemen diri ya untuk melakukan refleksi seperti itu, Bu. Oh begitu, iya Bu Indri, sangat bagus sekali ya terhadap KSE-nya gitu, di mana kita juga harus mengetahui apa sih latar belakang penyebab dari terjadinya perilaku yang negatif tersebut. Nah, di sini apakah Bu Indri sudah memiliki cara atau media yang akan diterapkan nanti ketika dalam proses pembelajaran gitu, agar anak tersebut yang tadinya perilakunya negatif bisa diarahkan ke arah yang lebih positif gitu. Ya, untuk memfasilitasi khususnya untuk anak didik tersebut ya yang bermasalah tadi, selain itu umumnya untuk anak-anak didik saya yang lain juga karena saya harus bersikap adil ya Bu ya. Jadi tidak hanya memikirkan satu orang, tapi saya harus memikirkan anak-anak didik yang lain juga. Saya akan mengemas pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya sudah mencakup berbagai macam atau memenuhi kebutuhan atau gaya belajar anak didik saya di mana saya akan menggunakan infokus dan video pembelajaran untuk anak didik saya yang mempunyai gaya belajar visual. Kemudian saya juga akan sambil menjelaskan apa yang saya tayangkan, apa yang saya tampilkan, apa yang saya ajarkan untuk anak didik saya yang memiliki gaya belajar auditori dan saya akan mengemas pembelajaran misalnya kalau untuk bahasa Indonesia dengan cara bermain ubur-ubur juga ya. Jadi nanti anak-anak bergerak semuanya itu untuk menggunting kalimat dan menentukan apakah itu kalimat termasuk ke dalam kalimat jenis A atau ke kalimat yang jenis B sehingga anak bisa belajar sambil bergerak dan bahkan sambil bermain seperti itu, Bu. Oh ya, sangat menginspirasi sekali Ibu ya, karena di sini Ibu Indri menerapkan metode pembelajaran selain transfer pengetahuan, tetapi di mana anak juga bisa merasakan atau kenyamanan dalam belajar gitu. Seperti tadi yang Ibu katakan itu teknik bermain ubur-ubur ya, ubur-ubur berburu kalimat, sangat luar biasa sekali. Nah, kalau di sini Ibu mendapat hambatan apa tidak dalam nanti proses pelaksanaannya? Kira-kira akan ada terjadi hambatan, apakah seperti apa gitu?
Kalau hambatan untuk lain? hambatan, ya kalau untuk hambatan sepertinya tidak ada ya Bu ya, karena memang belum saya lakukan dan akan saya lakukan. Jadi kalau untuk saat ini dari saya sendiri saya tidak ada hambatan baik itu dalam menyiapkan modul ajarnya ataupun media-medianya. Oh, begitu ya, Ibu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, siapa yang akan Ibu libatkan gitu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan penerapan KSE? Mungkin saya akan melibatkan yang terutama anak-anak didik saya ya Bu ya. Selain saya sendiri, saya akan melibatkan anak didik saya. Dan mungkin saya akan meminta dukungan ya dari kepala sekolah untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini di kelas saya. Iya, mudah-mudahan Ibu ya bisa terrealisasi dengan sebaik mungkin dan rekan gurunya juga bisa, saling berkolaborasi dengan baik gitu. Karena di sini juga kan kita dituntut untuk, selain melakukan proses pembelajaran, kita juga harus menanamkan budi pekerti, yaitu yang paling sulit kepada peserta didiknya. Karena itu juga yang saya rasakan pada saat ini gitu. Yang sulit itu bukan transfer pengetahuan, tapi merubah yang tadinya pola pikirnya atau perilakunya negatif, diarahkan ke lebih yang positif gitu. Kemudian di sini kira-kira kesimpulan apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi ini bersama saya? Alhamdulillah ya setelah saya berdiskusi dengan Bu Mei terkait permasalahan saya ini, saya menjadi lebih yakin dan optimis lagi untuk melakukan apa yang tadi sudah menjadi apa ya solusi atau gambaran rencana dari saya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas itu. Dan saya akan mencoba untuk melakukannya secepat mungkin karena lebih baik lebih cepat untuk siapa tahu nanti apabila diperbaiki sejak dini, kita bisa lebih mengarahkan anak didik saya tersebut ke arah yang lebih positif dan menyalurkan energinya ke energi yang positif. Gitu. Ya, alhamdulillah Ibu ya, kalau seperti itu. Jadi pertanyaan tadi sebelumnya juga sudah terjawab bahwa Ibu ini akan melaksanakannya secepat mungkin. Tadi juga sudah dikatakan lebih cepat lebih baik memang seperti itu Ibu ya. Karena hal-hal yang demikian itu jika dibiarkan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin menurut peserta didik itu adalah hal yang biasa. Tetapi kan belum tentu menurut teman-temannya atau menurut kita itu baik. Seperti itu Ibu. Uh, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Indri, terkait permasalahan ini? Alhamdulillah seperti Ya, alhamdulillah sepertinya tidak Bu ya. Saya sudah menemukan solusi dan bagaimana itu caranya saya untuk mempraktekannya dan saya akan mencoba untuk mempraktekkan dari rencana itu dulu sebelum mungkin nanti saya akan memberitahu ya kepada Ibu dan akan menceritakan lagi bagaimana hasil dari yang pembelajaran berdiferensiasi itu saya lakukan apakah dia menghasilkan hasil yang positif atau bagaimana itu nanti akan saya ceritakan setelah saya melakukan rencana tersebut. Iya, semangat Bu Indri. Semoga apa yang Bu Indri rencanakan hari ini bisa Ibu terapkan dan bisa sukses gitu. Dan jangan lupa nanti Ibu sharing pengalamannya bagaimana karena kita butuh pembelajaran juga dari orang lain. Terima kasih Bu Indri karena sudah mau berbagi cerita tentang permasalahan ini. Apabila nanti misalkan Ibu ada kendala, Ibu boleh uh, kita berkomunikasi lagi di lain waktu. Siap, terima kasih banyak ya Bu Mei untuk kesempatan dan waktu luangnya. Iya, sama-sama Bu Indri. Dah. Ya, Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ini langsung saja atau kita ngerefleksi dulu Pak Dadan? Langsung aja. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indri. Bagaimana kondisinya hari ini? Apakah sehat Bu Mei dan sekeluarga? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu Alhamdulillah ya. kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, kami sehat semuanya. Nah Bu Mei,
Terima kasih ya untuk waktu luangnya hari ini. Kemarin Bu Mei sempat cerita sama saya bahwa Bu Mei ada sesuatu hal yang ingin Bu Mei obrolkan dengan saya. Kira-kira itu tentang apa ya, Bu? Oh iya Bu, kemarin tuh saya mau menceritakan tentang permasalahan di kelas saya terkait dengan peserta didik gitu. Tapi kemarin tidak sempat, jadi hari ini terima kasih Bu Indri karena sudah mau mendengarkan. Jadi seperti ini, waktu kemarin itu saya kan sedang melaksanakan proses pembelajaran, tetapi tiba-tiba ada anak yang tidak bisa diam. Jadi dia itu selalu mengganggu temannya gitu. Terus kalau misalkan saya suruh untuk menjawab pertanyaan yang sudah materi yang sudah disampaikan, dia malah diam karena tidak mengetahui gitu, karena tidak fokus belajar, akhirnya dia tidak memahami apa yang sudah saya ajarkan gitu kepada peserta didik. Itu sih Bu. Oke, Bu Mei. Jadi tadi permasalahan yang Bu Mei kemukakan itu yang pertama yaitu anak tidak bisa diam ya, sehingga dia mengganggu temannya yang mungkin sedang belajar, serta fokus dalam pembelajarannya kurang, sehingga ketika Bu Mei bertanya, dia tidak bisa menjawab seperti itu, Bu Mei. Iya, betul sekali Bu. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Mei, apa yang ingin Ibu Mei dapatkan di akhir obrolan kita ini? Mungkin saya ingin ada perubahan pada peserta didik saya gitu, khususnya peserta didik tersebut yang fokusnya sungguh sangat susah ya untuk fokus dalam pembelajaran gitu. Karena pada akhir-akhir ini anak tersebut juga sering bolos sekolah sih Bu ya. Ternyata setelah saya selidiki ada beberapa hal mungkin masalah di rumahnya dan saya berharap dengan diskusi ini ada solusi yang bisa saya dapatkan dari Ibu. Oke, jadi tadi Bu Mei mengharapkan dari diskusi atau dari obrolan ini, Bu Mei memperoleh solusi ya terkait permasalahan Bu Mei yang tadi anaknya sulit untuk fokus di kelas, kemudian yang suka bolos dan sebagainya ya. Seperti itu Bu Mei. Iya, betul Bu. Nah, kira-kira Bu Mei, dari level 1 sampai 10, permasalahan fokus dan yang bolos seperti itu ya, yang tidak bisa dia mengganggu temannya, yang tidak bisa fokus, menurut Ibu sendiri nih, dari skala 1 sampai 10, ada pada level berapa ya saat ini, Bu? Permasalahan yang kurang fokus tersebut, Bu. Kalau yang kurang fokus itu menurut saya ada di level 6 ya Ibu, karena kebanyakan rata-rata anak-anak memang karena terbawa mungkin ya sama peserta didik ini, jadi ada beberapa anak yang terbawa juga tidak fokus karena diajak mengobrol gitu. Jadi menurut saya sih ada di rentang 6. Oke, tadi kata Bu Mei berada di skala level 6 ya untuk kurangnya Ya, fokus dalam pembelajaran di kelas ini. Nah, kira-kira Bu Mei ingin meningkatkan fokus tersebut ke level berapa ya? saya ingin meningkatkan ke level 8, 9, 9 Bu. Saya ingin ke Ya, 9. alhamdulillah Kalau ya. bisa 10. Iya, betul Bu ya. Karena kalau idealnya sih kita sebagai guru pasti ingin berada pada rentang ideal ya Bu ya 10. Namun memang sebelum ke 10 kita bertahap dulu ya. Tadi Bu Mei mengemukakan ingin berada di level 8 atau 9 ya. Kalau bisa di 9 seperti itu ya Bu Mei. Iya betul Bu. Nah, kira-kira untuk mencapai level 9 itu dulu ada solusinya apa atau misalnya solusi apa saja nih yang bisa Bu Mei lakukan untuk mengatasi fokus pembelajaran di kelas itu, untuk meningkatkan fokus anak di kelas? Ya, mungkin saya akan menerapkan beberapa uh, pembelajaran atau metode pembelajaran yang menyenangkan, artinya di mana peserta didik itu tidak hanya belajar, tetapi di dalamnya itu ada proses bermain gitu, belajar sambil bermain gitu. Contohnya, saya menyediakan infokus, jadi saya menyediakan video atau lewat video pembelajaran di mana
video pembelajaran tersebut berisi tentang mana hal baik dan mana hal yang buruk gitu. Jadi anak juga bisa senang juga dalam belajar dan mendapatkan hal yang baru gitu. Terutama dalam proses pembelajaran kan anak itu seringnya itu karena bosan mungkin jadi mereka itu tidak fokus atau ada salah satu anak yang memang benar-benar tidak fokus mungkin karena seperti itu. Jadi dari medianya juga mungkin saya harus gali lagi agar bisa berpusat kepada peserta didik gitu. Oke, Bu Mei, saya nyoba ulangin ya. Tadi ada beberapa rencana yang akan Bu Mei lakukan untuk meningkatkan fokus dalam pembelajaran anak, yaitu menerapkan beberapa metode pembelajaran yang menarik, di mana anak nantinya bisa belajar sambil bermain dengan menggunakan beberapa macam media ya, salah satunya dengan video, kemudian medianya juga dibuat semenarik mungkin, seperti itu Bu Mei. Iya, Bu. Nah, dari rencana yang Ibu kemukakan tadi, kira-kira rencana mana nih yang menurut Ibu akan Ibu lakukan dalam waktu sekarang-sekarang ini atau yang mendesak akan Ibu lakukan? Tentunya kalau rencananya itu pasti dari ini ya Bu ya, dari pembiasaan dulu. Mungkin kan karena ini anaknya yang bermasalah itu anaknya, sikapnya. Jadi saya di sini mau merencanakan bagaimana kita menanamkan budi pekerti yang baik gitu. Artinya di mana uh, sebelum anak belajar itu, kita sebagai pendidik harus bisa menjadi contoh bagi mereka gitu. Jadi jika kita melakukan hal yang baik, mereka juga akan melakukan hal yang baik. Mungkin akan dilakukan pada diri saya sendiri dulu, kemudian saya akan transferkan budi pekerti itu kepada peserta didik untuk lebih menghargai, misalkan lebih menghargai kepada orang yang lebih tua, ataupun dalam proses pembelajaran, saya akan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Artinya di mana peserta didik yang tadinya negatif bisa lebih ke perilaku yang positif. Artinya bisa ditransferkan lah gitu. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, mungkin seperti itu. Jadi dipilah-pilah dulu nih gitu. Baiklah, jadi menurut Bu Mei yang harus segera dilakukan itu karena memang dari sikap anaknya tadi, Bu Mei akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya untuk Iya, mengarahkan si anak dari yang tadinya mungkin berperilaku kurang baik ke arah anak yang memiliki perilaku baik atau menjadi budaya positif nantinya dengan didasari dari diri Bu Mei tersendiri ya yang menjadi role model, contoh bagi anak-anak betul. seperti itu ya Bu ya. Betul, Nah, Bu, betul. kira-kira rencana pembiasaan, oke, terima kasih Bu Mei. Kira-kira rencana pembiasaan yang akan Bu Mei lakukan itu akan dilaksanakan mulai kapan nih Bu Mei? Insya Allah mulai Rencananya. besok, Bu. Mulai besok. Karena sesuatu hal yang baik itu tidak baik jika dilama-lama gitu. Jadi lebih cepat, lebih baik. Seperti itu. Ya, betul sekali ya Bu Mei ya. Jika kita mempunyai rencana yang baik, seharusnya memang kita lakukan dengan lebih cepat ya, supaya nanti juga lebih terlatih lagi gitu kan, lebih terbiasa lagi anak-anaknya dari sejak dini ya, betul sekali itu Bu Mei. Nah, kira-kira untuk memudahkan rencana yang Bu Mei tadi kemukakan ya, yang pembiasaan itu, kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Bu Mei dalam melaksanakan rencana pembiasaan tersebut supaya terlaksana? Tentunya rekan sejawat, Bu ya, yang bisa sangat membantu gitu. Karena dalam proses pendidikan kita itu membutuhkan seorang gitu. Dimana jika kita ada suatu permasalahan, kita bisa berdiskusi dan melakukan kolaborasi yang positif dengan rekan sejawat ataupun dengan peserta didik tersebut gitu. Jadi bisa ketiga komponen ini bisa terlibat gitu. Ada rekan sejawat, ada peserta didik, dan tentunya apa yang saya harapkan bisa terwujud gitu. Amin. Semoga apa yang Bu Mei harapkan nanti bisa terwujud ya, Bu ya, dengan lancar ya. Nah, kira-kira Bu Mei, bagaimana nantinya Bu Mei bisa tahu bahwa rencana yang Bu Mei lakukan itu terlaksana dengan baik? Dari segi apanya nanti, Bu? Kalau misalkan terlihatnya itu pasti dari sikapnya dulu ya Bu ya. Kalau misalkan sukses, saya akan melihat
ada perubahan yang positif terhadap peserta didik. Yang tadinya misalkan kurang fokus dalam pembelajaran, kalau misalkan saya menggunakan media atau model pembelajaran yang menyenangkan, bisa jadi dia bisa lebih fokus dan bahkan bisa membuat yang lain juga tidak buyar gitu konsentrasinya, karena dimana kalau misalkan kita melaksanakan proses pembelajaran peserta didik, ada salah satu peserta didik yang mengganggu, pasti kan yang lain juga akan terganggu gitu, karena anak ini misalkan salah satunya aja ngobrol dengan temannya, teman sebangkunya juga jadi kebawa-bawa untuk ngobrol, kayaknya seperti itu. Jadi terlihat dari sikapnya, kemudian dari pengetahuannya juga, misalkan kalau misalkan ada soal atau saya tanya pada saat itu dia bisa menjawab, itu juga sudah sangat memuaskan saya, dan tentunya dari daftar kehadiran juga bisa lebih rajin dalam sekolah gitu, Bu. Alhamdulillah ya, banyak indikator keberhasilan yang Bu Mei kemukakan ya dari rencana yang Bu Mei harapkan itu ya. Semoga itu bisa terlaksana dan bisa tercapai ya Bu Mei. Karena memang betul sekali ya, untuk Amin. mengatasi permasalahan yang fokus tadi, itu memang kita perlu mengemas pembelajaran yang semenarik mungkin. Karena pada dasarnya atau pada basicnya, kita sebagai guru SD mengajar anak SD, di mana anak-anak itu dunianya masih dunia bermain, sehingga yang mungkin nantinya mengganggu temannya itu bisa teralihkan dengan bermain kepada media yang menarik yang diberikan oleh gurunya, di mana dengan gurunya melakukan pembelajaran yang menarik setiap harinya, pasti itu akan membangun motivasi ya dalam diri si anak untuk lebih semangat lagi dan menantikan, wah besok Bu Mei akan menggunakan pembelajaran yang seperti apa ya. Jadi tertantang dan penasaran ya anak didiknya seperti itu. Betul, Bu. Dan otomatis ya ketika anak bersemangat, dia pasti akan mengalami peningkatan dalam nilainya, pemahamannya juga akan semakin meningkat ya seperti itu. Dan semoga itu bisa tercapai nantinya ya Bu Mei ya. Nah, Amin, Bu, sekarang amin. kira-kira ya amin Bu. Sekarang kira-kira dari obrolan kita hari ini nih ya Bu Mei ya, kita sudah banyak mengobrol, kita banyak diskusi. Kira-kira apa sih yang sudah Bu Mei dapatkan dari obrolan atau diskusi kita hari ini? Alhamdulillah ya, setelah diskusi ini saya mendapatkan pencerahan gitu, mendapatkan solusi juga dari Bu Indri gitu, bahwa saya itu sebagai pendidik itu tidak harus diam di tempat gitu. Jadi saya harus melakukan perubahan yang lebih ke arah positif agar agar tujuan dalam proses pembelajaran ini bisa tercapai, bukan dari sisi pengetahuannya saja, tetapi dari sikap peserta didik tersebut juga gitu, bisa ada perubahan juga. Dan tentunya dengan diskusi ini alhamdulillah bisa membuat saya lebih tenang dan lebih senang gitu, karena apa apa yang menjadi permasalahan saya bisa diskusikan dengan ibu langsung gitu, dan saya juga telah mendapatkan solusi yang baik gitu untuk saya terapkan nanti ke depannya gitu, Bu. Alhamdulillah ya apabila memang obrolan ini berdampak positif di mana Bu Mei semakin yakin untuk menerapkan solusi-solusi yang tadi Bu Mei ungkapkan sendiri ya karena memang permasalahan yang Bu Mei tadi kemukakan itu solusinya berasal dari Ibu sendiri ya Iya, dari kekuatan yang ada dalam diri Bu Mei. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan lagi tidak Bu Mei? tidak, Bu. Saya rasa sudah sangat cukup. Alhamdulillah ya. Nah, baik Bu Mei, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya, sudah berbagi mengenai praktik dan permasalahannya. Saya tunggu ya Bu ya hasil rencana Bu Mei setelah Bu Mei nanti menerapkan metode pembelajaran yang menarik, berbagai media seperti itu. Nanti saya tunggu hasilnya seperti apa ya Bu Mei ya. Sekali lagi terima kasih Bu Mei. Ya, sama-sama Ibu juga, saya juga terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Siap, saya nanti akan menceritakan apa yang sudah nanti saya terapkan pada diskusi ini. Iya, sama-sama Assalamualaikum. Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, refleksi. Refleksi ya. Oke, selesai juga akhirnya. Silakan saling merefleksi Bu Umay dan Bu Indri. Bu Indri dulu ya. Bu
Bu Mei dulu deh. Ya udah. Refleksi diri pada latihan coaching ini, alhamdulillah ya, dari apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, alhamdulillah setelah melaksanakan latihan coaching, banyak pembelajaran gitu yang saya dapatkan, sehingga hal baik nanti ke depannya bisa saya terapkan dalam mengatasi suatu permasalahan selama proses pembelajaran gitu, dengan menggunakan langkah-langkah tirta yang tadi, Bu. Sudah Bu Mei? Terus saya, Bu, masih saya? Masih Bu Mei aja, terusin Sudah. dulu. Sekarang Bu, terusin sampai beres gitu? Itu Ya, aja sampai selesai aja Bu Bu Mei. Mei pakai panduan refleksi yang tadi. Oh iya, siap Kak. Ya, tadi gitu. Terus hal yang harus diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin saya harus lebih ini ya, pertanyaannya harus lebih tersusun dengan baik gitu. Terus lebih fokus dalam mendengarkan dan memahami permasalahan Bu Indri sebenarnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching, kondisi yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan dengan seksama dan memahami permasalahan yang dihadapi gitu oleh coach. Karena pada dasarnya kita hanya memberikan arahan, bukan memberikan solusi. Intinya seperti itu. Kemudian yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan yaitu mungkin masih ke lebih tenang ya. Jadi saya harus lebih tenang saat melakukan coaching terhadap coachee serta tetap fokus terhadap apa yang hendak dicapai seperti itu. Kemudian yang saya rasakan pada saat coaching itu sangat menyenangkan, artinya di mana saya belum pernah merasakan atau melakukan pembelajaran seperti ini sebelumnya, karena sebelumnya itu saya termasuk guru yang pasif, artinya kurang dalam hal seperti ini. Tapi setelah di pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan banyak pengetahuan, artinya dari hasil latihan bersama tadi juga menurut coach juga sudah bagus dan baik untuk diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Jadi senang sekali dan saya insya Allah yakin bisa gitu pada saat di observasi nanti. Mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin sekarang dari saya ya Bu ya. Ya, siap. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi hampir sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, di mana coaching sudah dilakukan dengan tahapan tirta, dengan menggunakan tahapan tirta itu ya tadi ada menanyakan tujuannya terlebih dahulu, kemudian menggali atau mengidentifikasi dari permasalahan, serta menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan akan dilakukan dari kapannya itu juga ditanyakan, serta tanggung jawabnya ya Bu ya, di mana kapan rencana aksi itu akan dilaksanakan dan bagaimana hasil akhirnya nanti seperti itu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Lebih dari percaya diri ya. Tadi saya agak kurang percaya diri sama tergesa-gesa. Jadi butuh sedikit ketenangan di mana memang masih jadi ketika bicara itu seperti yang dikejar-kejar apa gitu ya. Sehingga terkadang agak tidak fokus seperti itu. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Pada saat sebelum melakukan coaching, saya mengamankan lingkungan di sekitar saya terlebih dahulu ya, supaya nantinya bisa bisa membuat saya untuk tetap fokus mendengarkan apa yang dikemukakan oleh coachee dan mematikan atau menjauhkan benda-benda apapun yang memang bisa mengalihkan fokus saya dan berusaha untuk tetap mendengarkan apa yang coachee atau Bu Mei ungkapkan, kemudian menangkap kata kunci itu adalah
cara saya untuk tetap fokus pada apa yang diungkapkan oleh Bu Mei. Kemudian apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan banyak mempelajari lagi ya karena jujur memang sudah mulai mengetahui ya, mulai ada gambaran, namun tetap harus terus dilatih ya karena memang coaching ini seperti yang mudah, tapi sebenarnya memang cukup sulit untuk dilakukan, apalagi untuk menyusun sistematikanya pertanyaan gitu supaya kita bisa mengarahkan tanpa memberi solusi, tanpa menjudgment lawan atau mitra bicara kita nantinya. Karena jujur mungkin dalam keseharian kita pernah melakukan coaching walaupun memang tidak melakukan atau tidak dengan menggunakan tahapan tirta, dengan cara diskusi dengan teman sejawat kita pasti pernah itu secara tidak langsung sudah mulai ke coaching ya. Cuman kadang kalau dulu masih terselip seperti judgement-judgement seperti itu sehingga jadi lebih subjektif ya, tidak objektif seperti itu. Jadi saya nanti ingin lebih mempelajari lagi itu bagaimana dan mempraktikannya, mulai mempraktikannya supaya nantinya bisa terbiasa untuk melakukan atau refleksi dari coaching ini, supaya nantinya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam diri saya sendiri ataupun untuk anak didik saya nantinya. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Pada saat coaching tadi, jujurnya sangat senang dan menarik karena dari sesi coaching tadi, saya mendapatkan solusi ya, tapi bukan dari coach-nya, melainkan dari diri saya. Saya berusaha untuk menggali kira-kira apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sendiri yang mungkin tadinya tanpa dalam sesi coaching ini, saya kebingungan dalam permasalahan ini apa yang harus saya lakukan, apa tindakan apa yang harus saya lakukan kepada anak didik saya supaya permasalahan itu bisa terselesaikan. Namun alhamdulillah dengan coaching ini saya menjadi tergali lagi yang ada dalam diri saya untuk mengemukakan apa saja solusi-solusinya dan mendapat penguatan dari Bu Mei yang selaku coach saya, sehingga saya lebih termotivasi lagi untuk secepatnya melakukan apa yang sudah menjadi rencana saya yang tadi saya kemukakan itu. Begitu. Terima kasih. Iya, Ibu. Sudah. Iya, sudah ya.